Anak kelas 4 sekarang dengarkan penjelasan formatif 2 IPA. Nanti kamu akan melakukan sebuah percobaan dan juga menulis laporan percobaan dari percobaan yang sudah kamu lakukan. Perhatikan baik-baik instruksinya. Yang pertama, ya setiap siswa akan mendapatkan percobaan tentang gaya dan gerak. Nanti Bapak Ibu guru kamu akan membagi beberapa percobaan. Ya, jadi kamu hanya mendapat satu percobaan saja. Selanjutnya, silahkan perhatikan instruksi dan percobaan atau judul percobaan yang kamu dapatkan. Kemudian anak-anak kamu melakukan percobaannya, jangan lupa dilakukan percobaannya sesuai dengan judul yang sudah diberikan oleh guru kamu. Selanjutnya, ya kamu dapat mengisi seluruh laporan percobaan berdasarkan percobaan yang sudah kamu lakukan. Ya, jadi percobaannya harus sesuai dengan laporan percobaannya. Di mana, Bu? Boleh di kertas HVS, boleh di buku latihan, atau di print. Khusus untuk HVS dan buku latihan, silahkan kamu melihat format yang sudah dikirimkan oleh guru kamu dalam bentuk PDF. Kemudian yang keempat, siswa mengirimkan tugas ke GCR. Jadi setelah kamu melakukan percobaan, anak-anak, ya jangan lupa kamu kirimkan ke Google Classroom itu paling lambat Jumat 9 Oktober 2020 pukul 9 malam. Apa saja yang dikumpulkan? Yang pertama adalah foto atau scan laporan percobaanmu dengan jelas, jangan dari jauh kamu fotonya. Selanjutnya, satu foto saat melakukan percobaan. Ya, jadi pada saat kamu melakukan percobaan, meminta kakakmu atau orang tuamu, ya pada saat mereka tidak sibuk, silahkan foto satu saja. Pada saat kamu melakukan percobaan, di sini Bapak Ibu Guru mau lihat apakah percobaan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan laporan percobaan kamu dan sesuai dengan judul yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya anak-anak, di sini perhatikan baik-baik. Ada beberapa judul percobaan ya yang nanti akan diberikan oleh guru kamu. Pertama itu adalah siswa menyalakan dan menonton TV di rumah, itu termasuk gaya listrik. Kemudian siswa mempersiapkan magnet untuk menarik benda logam kecil. Ini gaya magnet opsional anak-anak ya jika kamu punya. Jika kamu tidak punya, kamu bisa beritahu Bapak Ibu guru kamu supaya kamu bisa mengambil judul yang lain. Selanjutnya, siswa menjatuhkan pulpen dan selembar kertas, kemudian siswa menjatuhkan selembar kertas dan gumpalan kertas di rumah. Jadi semuanya ini dilakukan di rumah ya anak-anak. Ini termasuk gaya gravitasi. Yang keempat itu adalah siswa mendorong atau menarik kursi di rumah. Ini termasuk gaya gesek. Kemudian yang kelima itu siswa menarik karet gelang dengan kencang dan melepaskannya. Kemudian siswa menarik karet gelang dengan tidak terlalu kencang. Jadi nanti kamu bedakan ya, pada saat kamu menarik karet gelang dengan kencang dan tidak kencang apa yang terjadi. Jadi anak-anak ini termasuk gaya pegas dan ini opsional jika kamu punya karet gelang. Ya, jadi nanti kamu pada saat dibagi kamu bisa kasih tahu ya sesuai dengan keadaan kamu masing-masing. Jadi ini judul percobaan. Jadi setiap anak apakah mendapatkan 5? Tidak, hanya satu saja. Kamu nanti akan diberikan salah satu dari judul ini. Selanjutnya anak-anak ini adalah penjelasan pembuatan laporan percobaan. Nanti kamu akan dapat ya formatif, lembar formatif dalam bentuk PDF seperti ini. Ini contohnya laporan percobaannya. Jadi di sini sudah ada anak-anak dan kamu harus mengisi. Dan ini rubrik laporan percobaannya. Perhatikan baik-baik ya. Kamu harus mengisi nama percobaan, waktunya, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulan itu dengan tepat. Jadi jangan kamu misalkan nama percobaannya, kamu bagian percobaan gaya listrik, tapi yang kamu tulis itu gaya pegas. Itu tidak nyambung anak-anak ya. Nah, kemudian alat dan bahan yang seharusnya kamu tulis, malah kamu tulis langkah-langkah di situ. Jadi perhatikan baik-baik, dibaca baik-baik, kemudian diharapkan semuanya harus kamu isi. Harus diisi, tidak boleh tidak, Bu, boleh tidak waktu, tidak diisi, tidak boleh, harus diisi. Semua harus diisi. Kemudian anak-anak, di sini ada contoh pembuatan laporan percobaan. Jadi di sini ada sebuah percobaan, ini hanya contoh saja anak-anak ya. Hanya contoh supaya kalian tahu bagaimana cara mengisi laporan percobaan.
Jadi di sini seorang siswa ya itu mendapat judul percobaan, dia diminta untuk mendorong meja dengan satu tangan, kemudian siswa mendorong meja dengan dua tangan. Ini termasuk gaya otot. Jadi dia mendapatkan gaya otot di sini ya, satu siswa ini hanya satu percobaan saja. Kemudian dia lakukan dia lakukan di rumahnya, kemudian dia buat laporan percobaannya. Harus ditulis nama percobaannya apa. Nama percobaannya percobaan gaya otot. Kemudian waktu percobaannya jam berapa? Dia melakukan percobaan. Oh, dia melakukan percobaan pukul 14.00 WITA atau jam 2 siang. Kemudian lanjutkan dia menulis alat atau bahan yang digunakan saat percobaan. Karena di sini dia hanya diminta untuk mendorong meja, maka di sini dia hanya menulis apa? Bahannya saja, yaitu meja ruang tamu, karena dia menggunakan meja ruang tamu. Tapi kalau misalkan kamu seperti gaya pegas atau gaya listrik, atau gaya yang lainnya, magnet, gaya yang lain, kamu bisa tulis. Apalagi gaya gravitasi itu cukup banyak alat dan bahan. Jadi ditulis sesuai dengan percobaan yang kamu dapatkan. Selanjutnya anak-anak, di sini ia menulis langkah-langkah percobaan. Nah, langkah-langkah percobaan ini anak-anak sebenarnya sudah kamu dapatkan pada saat kita mempelajari bahasa Indonesia teks petunjuk. Di sini dia buat dengan detail anak-anak. Yang pertama, itu siapkan bahan untuk percobaan yaitu meja ruang tamu. Yang kedua, siapkan tenaga dan pastikan kedua tangan tidak basah. Yang ketiga, dorong meja dengan menggunakan satu tangan, selanjutnya dorong meja dengan kedua tangan. Kemudian yang keempat, maka meja yang semula diam menjadi bergerak karena didorong. Jadi perhatikan baik-baik ya. Ini langkah-langkah pada saat dia melakukan percobaan dari awal hingga akhir. Kemudian hasil percobaannya di sini ya. Jadi dari percobaan yang ia lakukan itu pasti akan ada hasil. Apa yang dia dapatkan? Hasil percobaan yang sudah saya lakukan yaitu meja yang didorong menggunakan kedua tangan lebih cepat dan ringan dibandingkan dengan satu tangan, karena satu tangan lebih berat. Hal itu karena gaya otot yang diberikan lebih besar dengan kedua tangan. Ya, jadi ini hasil percobaannya dia. Ya, hasil percobaan itu lihat gayanya itu bergerak, bendanya itu bergerak atau tidak ya. Lihat lagi, apa? Oh, misalkan kalau gaya gravitasi apakah dia jatuh duluan? Yang mana yang jatuh duluan? Nah, seperti itu. Kemudian, kalau misalkan gaya magnet apa yang terjadi? Nah, anak-anak kamu bisa lihat ya di video pembelajaran yang sudah Ibu berikan yaitu hubungan gaya dan gerak. Kemudian, di kesimpulan di sini ada hubungan gaya yang didapatkan dengan gerak benda. Nah, ini termasuk ke pengaruh gaya terhadap gerak benda ya anak-anak, ini sudah kita pelajari. Jadi, biasanya kesimpulan itu diawali dengan kata jadi. Jadi, gaya otot yang dilakukan saat percobaan membuat meja yang awalnya diam menjadi bergerak. Di sini kita sudah dapat ya satu pengaruhnya ya, yaitu apa? Pengaruh gaya terhadap gerak benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, simple anak-anak, tidak susah membuat contoh pembuatan laporan. Asalkan kamu mendengarkan, memperhatikan dengan baik instruksi yang sudah diberikan di video penjelasan formatif 2 ini. Baik semuanya, selamat melakukan percobaan dan jangan lupa menulis laporan percobaanmu ya. Terima kasih.